warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pendidikan Pancasila. Judul presentasi yang akan kami sampaikan yaitu diskriminasi status sosial. Dosen pengampu pendidikan Pancasila yaitu Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansah, SH.M.Hum. Tak lupa, kelompok 1 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Ardani Khoirun Nasikin. Yang kedua, Dimas Ahmad Abdul Haq. Yang ketiga, Dwi Nisaul Hidayah. Dan yang keempat adalah Epa Yuliani. Langsung saja kita saksikan presentasi dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang pengertian Pancasila, tujuan Pancasila, dan definisi dari pelanggaran atas nilai-nilai Pancasila. 1. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan Pancasila adalah 1. Menghendaki bangsa yang religius, yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. 3. Menjadi bangsa yang menghargai HAM atau hak asasi manusia. 4. Menghendaki bangsa yang demokratis. 5. Menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis, yang mencintai tanah air Indonesia. Sedangkan pengertian pelanggaran Pancasila. Pelanggaran Pancasila adalah kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Baiklah, demikian atas penjelasan dari saya tentang pengertian, tujuan, dan pengertian pelanggaran Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran Pancasila, dasar hukum, dan solusinya. Di kelompok kami, yang akan kita bahas adalah diskriminatif terhadap status sosial. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Salah satu contohnya yaitu diskriminasi terhadap status sosial, di mana orang yang mempunyai status sosial lebih tinggi akan merasa bahwa dirinya paling tinggi dibandingkan orang yang mempunyai status sosial di bawahnya. Diskriminasi terhadap status sosial sering terjadi di sekitar kita. Salah satu contohnya adalah tidak menghargai makanan yang dihidangkan oleh orang yang dianggap memiliki status sosial di bawahnya dalam acara yasinan. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskriminasi karena secara tidak langsung dia telah menghina orang tersebut. Padahal orang yang dianggap memiliki status sosial di bawahnya telah menghidangkan makanan dengan sepenuh hati, dan terkadang dia rela uang yang harus digunakan untuk makan besok dan seterusnya tetapi digunakan untuk menyajikan makanan yasinan agar mampu menyenangkan undangan yang hadir. Namun, para undangan malah tidak menghargai sajian yang dihidangkan tersebut. Dasar hukum yang mengatur kasus diskriminasi yaitu Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 28I angka 2 yang berbunyi setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif itu. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, negara, terutama pemerintah, bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sehingga sangat jelas disebutkan ketentuan bagi warga negara untuk mendapatkan dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara tanpa ada diskriminasi. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia
atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Solusinya yaitu tidak membedakan status sosial, karena di mata Allah semua sama, yang membedakan hanya melihat ibadahnya. Menghargai jerih payah orang lain dalam membuat makanan, dalam mencari uang untuk menghidangkan makanan tersebut. Menghargai makanan karena Allah tidak suka orang yang mubazir atau membuang-buang makanan. Kesimpulannya, kasus pelanggaran Pancasila sangat sering kita jumpai di sekitar kita. Oleh karena itu, jaga diri kita agar terhindar dari pelanggaran tersebut. Dan jangan lupa, di setiap perbuatan pasti ada hukuman yang diterima karena sudah ada undang-undang yang mengatur dari setiap kasus. Dan jika tidak mendapat hukuman di dunia, masih ada akhirat yang menunggu. Nah, dengan adanya presentasi ini, diharapkan kita lebih tahu berbagai macam kasus pelanggaran Pancasila yang ada di sekitar kita, dasar hukum yang mengatur kasus pelanggaran Pancasila, dan solusi dalam memecahkan kasus pelanggaran Pancasila. Terdapat dalil yang menjelaskan tentang keterangan di atas yang terdapat di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu wa inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Itulah presentasi dari kelompok 1. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, bila ada kurang lebihnya dari presentasi yang telah kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.